Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nuridayati dari kelas Manajemen A dengan NIM 34021900023 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian SOP menurut para ahli. 1. Menurut M. Budiharjo, SOP adalah tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu yang bersifat rutin, tetap, dan tidak berubah-ubah yang dibakukan ke dalam sebuah dokumen tertulis. Yang kedua, menurut Laksmi, SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang ketiga, menurut Sailendra, standar operasional prosedur atau SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini saya mencarinya 5. Tapi nggak usah dibacakan. Nah, yang kedua yaitu manfaat SOP. Yaitu 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. Nah, selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, lalu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Lalu menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Lalu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Lalu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Ini bisa dibaca ya selanjutnya. Lalu fungsi SOP menurut Indah Puji, yaitu memperlancar tugas atau petugas, pegawai, tim, atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas dan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, sekarang di sini ada tujuan SOP. Menurut Indah Puji juga. 1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Nah, yang ketiga, untuk menghindari kesalahan dan kegagalan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan prosedur kerja bila terjadi suatu kesalahan dan dugaan malpraktik dan kesalahan administrasi lainnya. Yang kedelapan, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Yang kesembilan, terakhir, sebagai dokumen sejarah bila dibuat SOP yang baru. Nah, sekarang yang C, 5 SOP. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 SOP. Yang ke-1, SOP penggunaan mesin jahit. Nah, di sini. Yang kedua, penerimaan bahan baku. Yang ketiga, SOP pelayanan informasi. Yang keempat, SOP penerimaan pegawai perusahaan. Dan yang kelima, pembuatan KTP. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu yang pembuatan KTP. Nah, jadi awal mulanya, kenapa saya pilih ini? Karena ini menurut saya paling lengkap ya. Di sini ada pemohon. Nah, pemohon memulainya dari sini. Saya menggunakan terminator simbol yaitu untuk permulaan. Nah, dan di sini ada flow direction simbol untuk menunjukkan menghubungkan antara simbol satu dengan yang lainnya. Nah, lalu pemohon mengisi formulir
permohonan KTP serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, lalu dari pemohon lalu ke desa. Nah, desa menerima dan meneliti berkas permohonan KTP yang menggunakan processing simbol. Artinya berkas-berkas sedang diproses oleh desa. Nah, lalu memenuhi syarat. Nah, bila memenuhi syarat, lalu pergi ke kecamatan. Nah, kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan KTP. Di sini juga sama, menggunakan processing simbol. Nah, dari kalau tidak memenuhi syarat, yaitu dibalikan lagi ke pemohon. Nah, dari kecamatan ini lalu dicek kesesuaiannya menggunakan simbol decision atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu ke sini lalu ke desa melakukan pengecekan kembali. Nah, selanjutnya melakukan proses penerbitan KTP. Di sini menggunakan simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Lalu di sini juga masuk ke desa lagi, belum. Nah, lalu ke kabupaten menerima laporan hasil penerbitan KTP. Di sini juga menggunakan simbol decision. Nah, bila sudah jadi, lalu ke desa menerima KTP yang telah jadi, lalu diarsipkan oleh desa. Nah, setelah di desa diberikanlah ke sang pemohon. Itu pemohon menerima KTP yang sudah jadi dan bila sudah jadi selesai. Nah, di sini menggunakan terminator simbol sama seperti yang di atas. Nah, ini cara buat SOP, yaitu membentuk tim SOP, menentukan tujuan, lalu mengumpulkan data, 4 membuat rencana awal, 5 melakukan evaluasi, dan 6 melakukan simulasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.